lari di atas rel kereta, melewati rintangan untuk mencapai garis finish, dan perang untuk menjadi pemenang. Itu semua adalah game yang asik dimainkan untuk menghibur kita. Namun, di balik 3 game tersebut menyimpan misteri dan sejarah kelam yang terjadi di dunia nyata. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tiandra Chan. Sebelum aku mulai videonya, aku ingin memberitahu kepada kalian semua bahwa informasi yang ada di video ini aku dapatkan dari website dan sosial media lainnya. Percaya atau tidaknya, itu adalah pendapat kalian. Semoga kalian bisa menikmati video ini. Pertama kali kita memainkan, pastinya seru dan sangat asik. Yang perlu kalian ketahui, Subway Surfers ternyata memiliki kisah tragis dan mengerikan di balik pengembangannya. Game ini dirilis pada tanggal 24 Mei 2012. Merupakan game yang sangat trending pada saat itu. Karena sejak rilis game ada 100 juta pemain aktif yang bergabung permainan ini. Hingga kini sudah mencapai 1 miliar lebih unduhan dari seluruh dunia. Game ini bercerita kehidupan anak remaja di sebuah kota yang sedang mengalami masa pubertas. Mereka hobi melakukan vandalisme dengan nongkrong di pinggir jalan, bermain skateboard sembarangan, hingga membuat grafiti di sembarang tempat. Tokoh utama yang bernama Jack merupakan karakter yang dimainkan di awal permainan. Saat itu, Jack sedang mencoret kereta api. Datang inspektur stasiun memergokinya dan mengejarnya hingga tertangkap. Tugas kita adalah berlari dan menghindar dari kejaran inspektur serta anjingnya. Genre permainan ini adalah endless running. Tak ada garis finish, hanya mengumpulkan koin yang tersebar di rel kereta api untuk mencapai skor tertinggi. Itu semua merupakan tujuan dari game ini. Di balik keseruan game Subway Surfer, ada sejarah kelam yang melatar belakangi dibuatnya game ini. Pada tanggal 29 Juli 2020, ada seorang gamer dari luar negeri menggambarkan bahwa Subway Surfer dikembangkan untuk mengenang anak laki-laki developer yang sudah meninggal. Sontak, cuitan Twitter ini langsung trending di seluruh dunia, membuat publik berspekulasi bahwa terdapat sejarah kelam di balik game Subway Surfer. Dia adalah Jack, seorang remaja yang sedang mengalami masalah gejala pubertas. Jack sering mengabaikan orang tuanya di rumah dan nongkrong bareng teman-temannya. Dari sinilah Jack mulai menyukai skateboard. Jack sering berlatih siang dan malam, kemudian melakukan tindakan-tindakan nakal bersama teman-temannya. Ibunya Jack adalah seorang rumah tangga biasa dan ayahnya adalah seorang programmer. Ayahnya Jack sangat sibuk hingga tak ada waktu untuk bermain bersama anaknya. Inilah yang membuat Jack berasa sangat kesepian. Akhirnya, Jack sering bermain keluar bersama temannya. Suatu hari saat dia sedang berlatih skateboard di rel kereta api, entah apa yang terjadi, papan skateboardnya ini tersangkut dan Jack berusaha menariknya. Namun, tanpa disadari, ada kereta api yang melaju sangat cepat, tepat di belakang Jack. Pada akhirnya, Jack tewas terlindas kereta api. Hingga tubuhnya tercerai-berai, organ dalamnya keluar, anggota tubuhnya, kepala, kaki, tangan, terlepas satu sama lain. Sejak kematian putra satu-satunya, sang ayah jadi sangat menyesal karena tidak bisa meluangkan waktu yang cukup bersama anaknya itu. Akhirnya dia pun mengembangkan sebuah game mobile dengan tokoh utama anak laki-laki yang sedang berlarian di atas rel kereta api. Ini semua ia lakukan sebagai memori yang terlahir untuk anaknya yang telah meninggal karena tertabrak kereta. Menurut kalian bagaimana cerita kelam dari game ini? Komen di bawah ya, gua ingin tahu pendapat kalian. Stumble Guys rilis pada tanggal 12 Februari tahun 2021. Stumble Guys adalah game multiplayer yang dapat dimainkan secara bersamaan dengan jumlah 32 orang pemain sekaligus. Game ini memang sangat menarik dengan mengusung tema pertahanan dan eliminasi. Dapat dikatakan kalau karakter-karakter lucu yang berebut lintasan pertandingan
merupakan manusia asli yang mencoba untuk bertahan hidup. Satu persatu dari mereka tereliminasi, kesakitan hingga meninggal karena jebakan-jebakan yang muncul selama pertandingan. Setiap karakter yang gagal akan tereliminasi, sedangkan untuk karakter yang menang, dia akan terus mengulang pertandingannya dan melawan player pemenang lain. Hal ini terus terjadi secara paralel, sehingga manusia-manusia ini akan merasakan kesengsaraan seperti di neraka. Dalam dari semua ini, diindikasi ada dua sosok. Yang pertama adalah iblis jahat yang ingin memberikan pelajaran bagi orang-orang yang dia targetkan. Yang kedua adalah sosok dengan kecerdasan luar biasa yang bereksperimen dengan manusia, alien. Sampai sekarang belum ada bukti konkret apakah rumor ini benar. Pada tahun 2012, ada kejadian yang sangat menghebohkan. Seorang produser asal Amerika Serikat mengaku pernah bertemu dengan makhluk asing di sebuah savana dekat dengan Area 51, sebuah kawasan militer rahasia milik USA yang rumornya menjadi landasan bagi tentara makhluk luar angkasa. Produser tadi berkata seperti melihat kilauan cahaya, lalu pikirannya terbayang-bayang masa depan penuh dengan banyak korban jiwa. Mereka adalah para manusia yang dipaksa untuk terus berlari hingga ada satu orang yang menjadi pemenang. Sisanya banyak yang tewas karena tergiling, terpotong, terjatuh, serta tertindih jebakan-jebakan mengerikan. Kilasan masa depan yang tiba-tiba muncul ini digunakan oleh sang produser sebagai bahan untuk membuat sebuah film pendek. Tepat setahun setelahnya, tahun 2013, film itu berhasil mencuri perhatian publik karena konsep yang sangat menarik berjudul The Human Race alias pertandingan manusia. Para manusia-manusia ini dipaksa oleh sosok alien untuk mengikuti pertandingan lari. Siapapun yang kalah, mereka akan mati. Begitu juga dengan mereka yang berusaha keluar dari jalur pertandingan. Satu persatu kepala mereka akan diledakkan. Dan hal ini membuat panik orang-orang lain. Mereka pun terpaksa mengikuti perintah alien sebagai kelinci percobaan. Dalam pertandingan mematikan tersebut, banyak yang percaya kalau konsep dari game Stumble Guys sangat mirip dengan penglihatan masa depan yang dialami oleh produser tadi. Karena karakter-karakter yang ada di dalam game dipaksa untuk saling bersaing satu sama lain agar dapat menjadi pemenang dengan lintasan penuh jebakan yang pasti akan menggugurkan mereka satu persatu. Para manusia-manusia ini terus berusaha sekuat tenaga agar tidak terbunuh selama pertandingan. Namun naas, sekalinya menang, mereka akan tetap dihadapkan dengan pertandingan mematikan yang lain. Selain kisah barusan, ada juga sebuah kisah kelam yang melatar belakangi konsep kompetisi lari rintangan seperti game Stumble Guys ini. Semua bermula di sebuah kawasan bernama Olympia pada tahun 776 sebelum Masehi. Lomba lari rintangan yang diadakan pertama kali tidak diperkenankan menggunakan pakaian sehelai pun. Mereka harus dengan telanjang bersaing dengan kontestan lain dalam pertandingan ini. Saat itu banyak para kontestan yang harus meninggal meregang nyawa. Tubuhnya terpenggal pedang serta dimakan oleh singa-singa buas. Semenjak agama Kristen masuk ke negeri tersebut, akhirnya lomba lari rintangan resmi dihentikan karena dianggap melenceng dari norma agama. Beratus-ratus tahun kemudian, tepatnya tahun 1896 di kota Athena, lomba lari ini kembali diadakan dengan lebih aman dan bermartabat. Beberapa jenis pertandingan baru ditambahkan sebagai konsep olimpiade, sehingga konsep olimpiade pun tercipta. Inilah awal mula dari olimpiade antar negara yang menjadi wadah bagi antar penduduk bangsa bersaing menjalin persahabatan serta mempromosikan perdamaian. Dari kisah nyata ini, dapat dikatakan kalau Stumble Guys mengambil referensi awal mula sebagai konsep utama dalam gameplaynya. Mereka diharuskan berlari melewati banyak rintangan berbahaya. Dan karena game ini banyak dimainkan oleh anak-anak, tampilan grafiknya dibuat semenarik mungkin dan seaman mungkin. Sehingga tidak ditampilkan adanya darah ataupun orang yang terluka dan meninggal. Tapi jika dipikir secara logis, apa mungkin ada manusia atau player yang bisa hidup apabila jatuh ke bawah jurang, ke dalam lava, ataupun terhempas pilar-pilar berduri besi? Mustahil sekali. Inilah kisah nyata yang menjadi referensi diciptakannya game Stumble Guys.
Gimana menurut kalian? Mana yang masuk akal dan sesuai? Komen di bawah ya. Game PUBG adalah Battle Royale terkenal yang rilis pada tahun 2017 silam di Steam. Dalam game ini kamu dapat bermain bersama 100 player sekaligus, hingga menyisakan satu orang pemenang saja. Sangat seru jika dimainkan bersama dengan teman-teman. Apakah kamu pernah memainkan game PUBG ini? Jika iya, Anda pasti tahu dengan frasa winner winner chicken dinner saat memenangkan permainan PUBG. Setelah diselidiki lebih lanjut, asal-usul frasa ini sungguh amat menyedihkan. Terjadi pada tahun 1929 pasca Perang Dunia Pertama. Saat itu kondisi dunia masih tahap pemulihan karena peperangan telah membuat perekonomian dunia semakin hancur. Karena seluruh negara yang terlibat perang harus menggunakan seluruh sumber daya dan ekonominya untuk membiayai persenjataan, makanan para tentara, dan mesin-mesin pembunuh massal pada saat itu. Hal ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Harga kebutuhan pokok menjadi tinggi, pengangguran meningkat, kemiskinan ada di mana-mana. Bahkan, harga sepotong ayam menjadi sangat mahal dan mewah karena lemahnya ekonomi saat itu. Fenomena ini disebut sebagai The Great Depression, krisis ekonomi yang berdampak ke seluruh penjuru bumi selama 10 tahun lamanya. Di salah satu kota Amerika bernama Las Vegas, ada sebuah kasino tempat penduduk kota berjudi mencari uang. Taruhan terendah dalam tempat itu adalah $2, sama seperti harga sepotong ayam untuk makan malam. Dari sinilah istilah winner-winner chicken dinner terbentuk. Apabila ada pemain yang memenangkan judi, petugas kasino langsung berteriak, winner-winner chicken dinner, karena saat itu sepotong ayam merupakan hidangan sangat mewah tengah hancurnya ekonomi dunia. Sungguh sangat miris ya. Seluruh dunia menjadi kacau balau. Para orang tua di negara manapun berlomba-lomba untuk mencari sepeser uang demi bisa membeli sepotong ayam untuk makan malam keluarganya di rumah. Apapun akan mereka lakukan. Berjudi, mencuri, merampok, membunuh dan lain sebagainya. Karena era The Great Depression saat itu sangatlah gelap dan kelam. Penuh kehancuran di setiap kota. Akhirnya, frasa ini digunakan dalam game konsep perang PUBG karena berhubungan erat dengan Perang Dunia Pertama dan fenomena The Great Depression saat itu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Bagaimana pendapat kalian untuk video ini? Silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya karena Tiandra Chen akan menghadirkan konten menarik lainnya. Thanks for watching. See you next video.